Om Swastiastu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan dari Trita Karana dalam kehidupan sehari-hari sebagai sosiologi Hindu dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, hendaknya kita ketahui bahwa Trita Karana berasal dari kata Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan, dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Pondasi kosmologi Trita Karana sendiri bertumpu pada Bhagavad Gita Sloka 10 bab 3. Unsur-unsur Trita Karana meliputi Samyang Jagat Karana, Buana, dan manusia. Untuk mengaplikasikan unsur Samyang Jagat Karana, umat Hindu melakukan prosesi yang dikenal sebagai istilah Puja Trisandhya. Trisandhya atau Puja Trisandhya adalah mantra dalam agama Hindu, khususnya bagi umat Hindu di Bali dan umat Hindu di Indonesia pada umumnya. Trisandhya terdiri dari kata Tri yang artinya tiga dan Sandhya artinya pergantian waktu. Jadi Trisandhya dapat diartikan sebagai persembahyangan yang dilakukan 3 kali sehari di saat terjadinya pergantian waktu, jika dari malam hari ke pagi, pagi ke siang, dan siang ke malam hari. Menurut Swami Satyanarayana yang merupakan seorang guru kerohanian di India, persembahyangan Trisandhya dilakukan pada pagi hari di saat matahari terbit disebut Prata Sewana, bertujuan menguatkan guna satwa untuk menempuh kehidupan dari pagi hingga siang hari. Yang kedua, siang hari sebelum jam 12 disebut Madhya Sewana, bertujuan untuk mengendalikan guna rajas agar tidak menjurus ke hal-hal negatif. Yang ketiga yaitu sore hari sebelum matahari tenggelam disebut Sandhya Sewana, bertujuan untuk mengendalikan guna tamas yaitu sifat bodoh dan malas. Dasar prosedural pelaksanaan Trisandhya ada pada Bhagavad Gita Sloka 26 bab 9 dan Bhagavad Gita Sloka 34 bab 9. Unsur yang kedua dari Trita Karana adalah Buana. Buana dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Untuk hewan, cara kita melakukan penerapan dari Buana adalah menyayanginya, memelihara, dan merawat mereka dengan baik untuk menjadikan hubungan yang harmonis antara manusia dan hewan. Khususnya dalam hal ini, dalam masa pandemik ini, adalah hewan peliharaan kita. Sudah seharusnya kita menyayanginya dan memeliharanya dengan baik, memberinya makan dan memberikannya tempat tinggal yang layak. Seperti itulah kiranya hubungan manusia dan hewan sehingga menjadi hubungan yang harmonis. Unsur yang ketiga dari Trita Karana yaitu manusia. Manusia dalam masa pandemi ini diterapkan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan cara membantu orang tua dalam pekerjaannya sehari-hari. Dalam kitab Taittiriya Upanishad disebutkan bahwa ayah dan ibu itu adalah ibarat perwujudan dewa dalam surga. Dalam Wana Parwa 27 dan 214 menyebutkan bahwa ayah dan ibu termasuk sebagai guru di samping Agni, Atman, dan Risi. Jadi begitu mulianya posisi orang tua dalam umat Hindu, sudah selayaknya bagi seorang anak untuk membantu dan meringankan beban orang tuanya, sehingga dapat menjadi bakti yang tulus dari sang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia. Dalam hal ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita mengaplikasikannya melalui berkumpul bersama keluarga. Dalam hal ini, makan bersama merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan bagi setiap keluarga di perkotaan. Jika kita menelisik lebih dalam lagi, hal-hal kecil seperti inilah yang membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati yang sebenarnya bagi hati kita. Tidak perlu yang mewah ataupun tidak perlu yang berkelas, tetapi intinya adalah bagaimana kita dapat berkumpul bersama dan menjaga keharmonisan antara satu sama lain, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis pada masa pandemik COVID-19 ini. Oh iya, kemudian salah satu lagi bagian dari Buana yang tadi belum sempat saya jelaskan adalah tumbuhan.
Bagaimana kita menjalin hubungan dengan tumbuhan yang merupakan bagian dari buana adalah bagaimana kita merawatnya, menjaganya, dan tidak merusaknya. Sejatinya, tumbuhan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Segala sumber dan segala hal yang dibutuhkan manusia ada pada tumbuhan, seperti makanan, rumah, memanfaatkan kayunya, dan tempat tinggal. Dalam masa pandemi COVID ini, tumbuhan menjadi bahan yang sangat diidam-idamkan dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang di perkotaan, seperti kebutuhan pokok, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita menjaga tumbuhan dan jangan merusaknya. Marilah kita memelihara dengan baik, karena tumbuhan merupakan salah satu bagian penting dari unsur Trita Karana. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Semoga masa pandemi ini cepat berakhir, dan Om Santi, 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 Om.